Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan kakak Delaya nih. Nah adik-adik, hari ini kita mau beribadah sama Tuhan. Adik-adik siapa yang siap memuji, menyembah nama Tuhan? Angkat tangan. Wah, banyak ya yang mau memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, sebelum kita memuji, memuliakan nama Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu nih. Ya adik-adik, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini. Tuhan, pada hari ini kami akan melakukan ibadah sekolah minggu Tuhan. Walaupun ibadah kami secara online Tuhan, namun kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada dalam setiap hati kami Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan yang akan beribadah, dan Engkau juga memberkati kakak guru kami Tuhan yang akan memimpin ibadah kami pada hari ini dan akan bercerita pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Wah adik-adik, pada hari ini kita memuji nama Tuhan. Adik-adik siap kan di sini untuk memuji nama Tuhan? Siapa nih yang siap? Nah adik-adik, hari ini kita memuji nama Tuhan. Udah daki gunung yang tinggi, karena di setiap kehidupan kita itu selalu ada Tuhan. Di suka ada Tuhan, di duka ada Tuhan. Jadi apapun keadaan kita, Tuhan itu selalu ada beserta dengan kita. Maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan mau terus mengandalkan Tuhan, agar hidup kita selalu dilindungi oleh Tuhan, selalu diberkati oleh Tuhan. Nah adik-adik, kita memuji nama Tuhan ya. Udah daki gunung yang tinggi. Yesus bersama.
yaitu ku menang bersama Yesus Tuhan. Karena ketika kita bersama Yesus Tuhan, kita akan mengalami kemenangan bersama Tuhan Yesus. Nah, Tuhan. Nah, adik-adik, kali ini teman kita ada yang mau bersaksi nih. Teman kita ada yang mau mempersembahkan pujian. Nah, adik-adik,
adik-adik, pujian dari teman kita hebat ya, keren ya. Nah, adik-adik, melalui pujian teman kita, kiranya kita mau belajar juga untuk memiliki keberanian untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan untuk kita. Jadi, kalau selama ini Tuhan sudah memelihara hidup kita, kita juga harus berbagi dengan teman-teman kita. Kita mau bercerita kepada teman kita mau muji nama Tuhan, kita mau bilang kepada teman-teman kita bahwa Tuhan itu baik buat kita. Nah, adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, siapkan hati pikiran adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Aku milikmu. Di waktuku sedih, waktuku senang, Tuhan selalu ada buat kita.
kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat tertanam di dalam kehidupan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan, dan biarlah kami anak-anak-Mu dapat menjadi pelaku firman-Mu yang seturut akan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali. Kakak berharap semua adik-adik sehat-sehat semua. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus pelihara kita. Tuhan Yesus melindungi kita, menyertai kita. Ada amin adik-adik? Amin. Nah adik-adik, apakah adik-adik pernah mengalami susah hati? Apakah adik-adik pernah mengalami kakak dengan adik berantem dengan kakak, orang tua berantem dengan anak, nah orang tua dengan orang tua? Adakah adik-adik pernah mengalaminya? Atau adik-adik tidak pernah mengalami tapi adik-adik pernah melihat? Nah, pernah mendengar cerita dari keributan satu keluarga? Pasti adik-adik pernah dengar ya. Nah, walaupun tidak mengalami, jangan adik-adik jangan mengalami itu. Nah, kita langsung masuk cerita. Adik-adik sudah tidak sabar ya mendengar cerita pagi hari ini. Kita langsung masuk cerita adik-adik. Kakak mau cerita, ada satu keluarga yang anaknya banyak tapi mempunyai dari asal usulnya itu dari 2 ibu ya, tapi 1 bapak. Nah, 1 bapak dengan 2 ibu. Jadi yang satu istri pertama dan yang kedua istri yang kedua. Nah, 2 istri ini mempunyai banyak anak. Yang istri kedua punya 1 anak. Yang istri yang pertama mempunyai ada beberapa anak, tapi tidak disebutkan di Alkitab. Nah, tapi karena lain ibu, mereka seringkali bertengkar adik-adik. Bertengkar, dia bilang kalau si istri pertama ini katanya mempunyai anak yang tidak baik. Katanya dia adalah anak tiri. Nah, anak tiri jadinya dia bilang, saudara tirinya ini bilang katanya, kamu katanya tidak berhak tinggal di sini. Kamu harus pergi dari sini. Kamu tidak mempunyai warisan di sini katanya. Kamu tidak punya hak di tanah Gilead ini karena kamu bukan anak yang baik, karena orang tua kamu, ibu kamu bukan perempuan baik-baik katanya. Nah, terus akhirnya si anak dari istri kedua ini bernama Yefta. Yefta ini bagaimana coba adik-adik, sering diejek, sering dihina, sering diusir dari rumah itu. Nah, si Yefta merasa sedih. Apa yang harus dia lakukan? Merasa kesel, merasa sedih, campur aduk. Akhirnya dia putuskan, suatu saat dia putuskan nih, harus pergi saya dari sini. Nah, akhirnya adik-adik apa yang dia lakukan? Dia pergi meninggalkan keluarganya. Terus dia pergi kemana adik-adik? Ke suatu tempat yang disebut Tanah Top. Tanah Top itu, kalian tahu nggak? Tanah Top itu adalah tempat di mana banyak kumpul orang-orang jahat. Orang-orang jahat yang ada di situ. Nah, berarti si Yefta ini salah ngambil jalan. Ya, dia tinggalkan rumah bukan menjadi lebih baik, tetapi dia menjadi orang jahat karena dia bergaul dengan orang-orang jahat. Akhirnya dia ikut serta di dalam kejahatan penjahat-penjahat itu, yaitu melakukan merampok. Adik-adik, merampok itu adalah hal-hal yang Tuhan tidak suka adik-adik, hal-hal yang jahat. Nah, adik-adik, kisah cerita dari si Yefta ini,
hidup hari demi hari karena bergaulnya dengan penjahat-penjahat semua. Akhirnya dia ikut di dalam kejahatan tersebut, ikut merampok loh adik-adik. Wah, berarti Yefta sudah jatuh dalam dosa adik-adik. Ya, walaupun dia mengenal Tuhan, walaupun tadinya awalnya dia adalah anak Tuhan, tapi karena dia bergaul dengan penjahat, akhirnya dia menjadi penjahat. Nah, adik-adik, kasihan sekali kan Yefta, hidupnya menjadi penjahat, menjadi seorang perampok. Singkat cerita, di tanah Gilead tempat asalnya si Yefta ini adalah bangsa Israel yang tinggal di tanah Gilead itu. Bangsa Israel mendengar orang Amon akan menyerang bangsa Israel. Waduh, bangsa Israel ketakutan adik-adik, karena bangsa Israel saat itu tidak ada pemimpin. Yang memimpinnya harus bagaimana, harus menjadi prajuritnya harus dibentuk bagaimana. Gak ada yang memerintah, gak ada yang jadi pemimpin adik-adik. Nah, saat itu para tua-tua mulai rapat berunding. Bagaimana ini? Bangsa Amon sudah bersekutu ingin menghancurkan kita. Katanya ingin membuat pasukan, ingin menyerbu ke kita ini katanya. Bagaimana keadaan kita ini? Saat ini kita tidak punya pemimpin untuk memimpin perang ini. Akhirnya jadilah satu keputusan. Kita harus cari Yefta, karena dialah orang yang berani ya di antara orang bangsa Israel. Orang dilihat yaitu satu-satunya itu Yefta, karena dia adalah orang yang gagah perkasa, yang berani melawan bangsa Amon. Akhirnya, ayo kita mulai bergerak, kita cari Yefta. Dan saya salah satu dari para tua itu mendengar kalau Yefta itu tinggal di tanah Tob, di tempat di mana banyak penjahat tinggal. Coba kita cari ke sana. Singkat cerita, akhirnya si para tua-tua di Gilead itu ketemu dengan Yefta. Yefta ini tinggal di tanah Tob itu, dia sudah menjadi seorang penjahat adik-adik. Ya, terus akhirnya para tua-tua itu menasehati Yefta untuk kembali ke Gilead. Terus dia bilang, Yefta, kamu harus kembali ke negerimu. Kamu dibutuhkan. Ya, kamu di sana sangat dibutuhkan, sangat diharapkan. Kamu akan menjadi pemimpin kita di sana. Kamu sangat bermanfaat di sana. Tapi kamu di sana dapat menyelamatkan bangsamu. Ayolah, mari kita pergi, tinggalkan tanah Tob ini dan pergi ke tanah Gilead. Kita bentuk pasukan, kita bentuk prajurit untuk melawan bangsa Amon. Lalu setelah dibujuk-bujuk, akhirnya Yefta mau nggak menyertai pulang ke tanah Gilead. Akhirnya setelah dibujuk ya, dikasih pengertian, si Yefta berpikir-pikir, walaupun dia sudah menjadi perampok, walaupun dia sudah menjadi penjahat, tetapi hati kecilnya itu masih ada tersimpan hati Yesus, hati mengasihi. Dia tidak simpan dendam adik-adik. Akhirnya dia mau pergi bersama para tua-tua, pergi ke Gilead. Gilead itu tanah di mana dia lahir. Akhirnya dia pergi, dia mengumpulkan, membentuk suatu prajurit, membentuk pasukan perang untuk melawan bangsa Amon. Nah, saat situlah akhirnya Yefta berpikir, Yefta mau mengampuni saudara-saudara tirinya, walaupun dia sudah diusir, dia sudah disakiti, dia tidak menyimpan itu, sehingga dia boleh mengalami peperangan melawan bangsa Amon. Ya, bangsa Amon ini di tanah Amon itu kalah karena Yefta memimpinnya dengan pimpinan Tuhan. Dia bilang karena dia punya pahlawan, dia punya yang bisa diandalkan. Siapa adik-adik?
yaitu Tuhan Yesus. Dia masih menyimpan, ya, karena tidak menyimpan dendam, tidak mempunyai sakit hati, tapi dia mempunyai Tuhan Yesus. Dia punya pahlawan yang hebat yang dapat memimpin dia, sehingga dia menjadi pemimpin yang baik, memimpin tentara-tentara untuk melawan bangsa Amon. Nah, adik-adik, dari kesimpulan tersebut, adik-adik tidak boleh menyimpan dendam. Adik-adik tidak boleh menyimpan rasa iri. Singkirkan rasa sakit hati, ya, walaupun apa yang sudah diperbuat. Nah, adik-adik juga adik-adik ingat ya, dari kesimpulan cerita ini, adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah andalan kita. Tanpa Tuhan Yesus, Yefta tidak akan menang. Dia akan ikut terbunuh di dalam peperangan tersebut. Nah, adik-adik, di dalam peperangan hidup kita juga, kalau adik-adik mengalami kesusahan, kalau adik-adik mengalami kesulitan, masalah, ya, apalagi di dalam saat pandemi saat ini, ya, yang belum berakhir, bertambah banyak yang kena COVID. Nah, adik-adik dilindungi oleh Tuhan, ya, adik-adik diberikan kesehatan, ya, adik-adik itu semua tanda karena apa? Karena kita punya pahlawan yang hebat, karena kita punya yang dapat kita andalkan, yaitu Tuhan Yesus. Firman Tuhan kita hari ini adalah, siapa adik-adik yang menjadi andalan adik-adik? Yaitu Tuhan Yesus. Yesus andalan hidupku. Adik-adik coba sebut, kita sebut sama-sama ya, ucapkan sama-sama. Yesus andalan hidupku. Ya, hebat ya adik-adik. Sekali lagi ya, Yesus adalah andalan hidupku. Atau kita balik, Yesus, aku punya andalan. Yang ku andalkan adalah Yesus, ya. Yesus yang luar biasa, Yesus yang dahsyat, Yesus yang segalanya, ya adik-adik. Nah, adik-adik, kita mau belajar ayat hafalan, kita mau dengar teman kita mau menyebutkan ayat hafalan. Oke, kita dengar sama-sama ya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, adik-adik sudah mendengar ayat hafalannya. Kita mau belajar karena Yesuslah yang menjadi andalan kita. Kita mau berdoa buat cerita firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita mohon kekuatan dari Tuhan dan pimpinan dari Tuhan agar kita hidup di jalan Tuhan, supaya kita tidak salah jalan seperti tadi Yefta ya adik-adik, di dalam keadaan seperti saat kesulitan hidup seperti saat ini yang kita alami ya. Yuk adik-adik, kita berdoa sama-sama ya adik-adik. Yuk. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih kalau kami saat pagi ini boleh belajar dari firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu taat, untuk selalu mengundang Tuhan menjadi andalanku, Tuhan yang menjadi pahlawanku. Tanpa Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus, kami juga belajar dari firman Tuhan untuk tidak menyimpan dendam. Ajar kami Tuhan untuk tidak menyimpan sakit hati, untuk tidak menyimpan iri hati. Ajar kami Tuhan belajar dari Yefta, Tuhan pengalaman Yefta yang pahit. Tuhan kami boleh belajar juga dari Yefta untuk tidak dendam dan iri hati. Tuhan untuk tidak sakit hati.
Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan dapat kami lakukan. Biarlah Roh Kudus memimpin hidup langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua udah selesai beribadah kepada Tuhan. Adik-adik telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik juga udah mendengarkan firman Tuhan kan tadi. Nah, adik-adik, biarlah firman Tuhan yang adik-adik dengarkan semuanya itu semua dapat tertanam dalam hati adik-adik semua dan dapat adik-adik terapkan di dalam kehidupan adik-adik semua ya adik-adik. Nah, saat ini kita mau menutup ibadah kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, jika pada akhirnya kami telah selesai untuk beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah ibadah kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah juga Engkau dapat memberkati kami anak-anak-Mu Tuhan, dan Engkau juga memberkati guru-guru kami, guru-guru sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bye-bye.